warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakonuddin, NIM 14144211162 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan bentang alam terhadap komunitas suatu makhluk hidup. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengaruh perubahan bentang alam. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bentang alam yakni perubahan bentang alam disebabkan oleh dua tenaga, yakni yang berasal dari dalam dan dari luar bumi, endogen dan eksogen. Tenaga endogen meliputi tektonisme, sisme, dan vulkanisme, sedangkan eksogen meliputi pelapukan, erosi, pengendapan, kemudian mass wetting. Hal di atas dapat menyebabkan perubahan bentuk muka bumi, ada yang bersifat membangun dan yang merusak. Dampaknya seperti perubahan relief pada yang ada di bumi, perubahan aktivitas manusia sebagai bentuk adaptasi dan lainnya. Dan yang pasti, bentuk alam yang berubah, maka manusia akan berpikir untuk beradaptasi dengan lingkungan alam yang baru. Faktor perubahan bentuk bentang alam yang pertama dan dampaknya yakni adalah erosi. Erosi merupakan suatu peristiwa pengikisan padatan seperti tanah, sedimentasi bebatuan, dan lainnya. Hal tersebut bisa disebabkan oleh transport air atau es atau krip dalam tanah serta material lain yang dipengaruhi oleh gravitasi dan karakteristik hujan. Selain itu, erosi juga bisa disebabkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh hewan yang membuat liang dalam tanah atau yang disebut dengan bioerosi. Dampaknya bagi suatu komunitas makhluk hidup yakni erosi dapat menyebabkan struktur topologi baru karena pengendapan partikel tanah. Tanah yang tererosi akan mengakibatkan penurunan produktivitas dan kesuburan tanah. Akibat erosi, kadar air dan kandungan berbagai mineral dan nutrisi pada tanah akan berkurang. Pada akhirnya, lahan yang menjadi tandus dan tidak memiliki curah hujan akibat erosi parah yang menyebabkan kekeringan. Dengan demikian, perubahan lingkungan sangat mempengaruhi keseimbangan komunitas, kemudian mengganggu daur hidup makhluk hidup di antara hewan, dan bisa menyebabkan kelangkaan pada spesies tertentu. Dan selanjutnya ada erupsi Gunung Merapi. Dampak dari erupsi gunung berapi kepada komunitas suatu makhluk hidup yakni erupsi gunung berapi umumnya berdampak terhadap ekosistem dan vegetasi di sekitarnya. Beberapa aktivitas vulkanik yang dapat berdampak terhadap vegetasi di antaranya adalah lahar dan gas pyroclastic flow, gas panas, dan beberapa menyebutnya dengan awan panas yang dapat mencapai suhu 700 derajat Celcius yang meluncur dengan kecepatan tinggi. Di gunung berapi di Yogyakarta contohnya, fenomena ini disebut dengan wedus gembel. Dampak dari material pada aktivitas gunung berapi umumnya menyebabkan penimbunan vegetasi, pohon dan tumbuhan lainnya terkubur oleh timbunan material padat dari gunung berapi. Sedangkan dampak dari wedus gembel atau proelectric fault ada kebakaran yang menghanguskan vegetasi yang menyebabkan rantai suatu makanan pada produsen akan berdampak sangat serius kepada komunitas di konsumen yang pertama maupun konsumen inti. Selanjutnya ada sedimentasi. Dampak dari sedimentasi bagi suatu komunitas makhluk hidup yakni dampak negatifnya yang ditemukan adalah kematian suatu komunitas organisme laut, penurunan biodiversitas, kemudian hambatan jalur pelayaran karena pendangkalan, kemudian gangguan dan hilangnya komunitas habitat, menurunnya stok alami makanan laut atau seafood, perubahan distribusi ukuran sedimentasi, peningkatan keruhan, dan perubahan kedalaman yang akan berdampak pada suatu ekosistem dari makhluk hidup sendiri dan secara tidak langsung akan berdampak pada komunitas suatu makhluk hidup tertentu yang biasanya tinggal di aliran sungai yang bermuara di laut. Jadi kesimpulannya dari dampak suatu perubahan bentang alam terhadap komunitas suatu makhluk hidup yakni perubahan
bentang alam seperti tanah longsor, kemudian erupsi gunung berapi, kemudian sedimentasi dapat memakan korbannya secara signifikan pada komunitas makhluk hidup atau secara khusus manusia karena mencakup suatu wilayah tanpa adanya peringatan terlebih dahulu dan dapat dipicu oleh bencana alam lain, terutama gempa bumi, kemudian letusan gunung berapi, dan hujan lebat atau topan. Jadi makhluk hidup dianggap tidak berdaya pada suatu perubahan bentang alam, bahkan sejak dari awal peradabannya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang perubahan bentang alam terhadap dampak dari perubahan bentang alam terhadap komunitas suatu makhluk hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.